400 halaman sampai 500 halaman, tapi kita buat ringkas. Lalu ada bab-babnya. Kebetulan ada ada 6 bab ya. Ada 6 bab, ada kita bentuk, ada PPT-nya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Begitu juga ya tulisannya seperti ini dan juga ada videonya. Jadi semua bukunya itu ada bukunya, ada PPT-nya dan ada videonya. Ya, dan eh, videonya bukan video yang dari Zoom ya, video pembelajaran. Jadi video yang Zoom rekamannya pun juga Bapak Ibu juga bisa lihat di Lab 1231 channel ya. Jadi eh, ya kenapa sih kita mau men-scale up itu ya? Karena ya kita pengen coba eh, sayang aja ya resources kita apalagi sekarang ada apa eh, fasilitas Zoom dan sebagainya. Jadi kita bisa men-scale up itu semua. Ya, ya ada beberapa mungkin ya karena ini buku ada produknya eh, perlu sewa izin ataupun apa gitu. Jadi kita memang tidak memberikan apa namanya hard copy-nya ya karena hard copy, soft copy lalu akses izin akses dan sebagainya lalu kita memaintain ya mungkin ada biaya registrasinya. Baik di buku ini nanti detailnya siapa namanya panitia akan coba posting di Zoom ya seperti itu di apa chat Zoom-nya. Ya, jadi sudah jadi bukunya ya. Nah, saya mau cerita dulu ya kita memang punya background AI cukup panjang ya. Jadi kita punya background penelitian dan kita punya background AI begitu. Sebenarnya kita lagi mau membuat 3 buku, buku yang ketiga yang juga tapi AI for developer ataupun AI for non computer science ya nanti. Tunggu saja nanti acara kita banyak. Kebetulan besok Januari Februari mungkin juga akan banyak libur kan. Kita akan bikin bootcamp bootcamp gitu ya. Bootcampnya tidak mahal dulu bahkan dulu gratis ya. Kita ada namanya open open apa namanya melihat melihat apa namanya melihat lab kita gitu ya join di lab kita ya. Nah biar tahu saja Bapak Ibu ya ya kami di lab ya eh, boleh dibilang bahwa tim kami ya sudah ya doktor itu udah 20 tahun yang lalu lah saya ya. Lalu pengalaman mengajar gitu ya. Terus juga kalaupun ada teknologi baru kami langsung exercise ya, bahkan ada sertifikasi dan sebagainya. Ya, biar kebayang bahwa mudah-mudahan kita up to date lah ya, keilmuan yang kita share seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Ya, ini contoh ya alumni kita ya, lumayan banyak ya. Ini di foto ini sekitar ada 45 doktor yang dari ya semuanya adalah mantan murid di Lab 1231. Ya eh, baik yang lulus langsung saya bimbing sebagai promotor dan kopromotor dan juga eh, orang-orang yang dulu jadi asisten atau saya bimbing sarjana magister lalu dia doktoral di luar negeri ya eh, di beberapa negara gitu ya dan mereka masih beberapa kan mereka ini semua sebagian besar di luar negeri ya kadang-kadang pulang aja. Nah, jadi memang kita up to date ya. Nah, kebetulan sekarang lagi booming ya AI gitu ya. Karena kita memang bidangnya AI. Nah, sekarang kita coba eh, dalam hal ini kita coba AI untuk penelitian. Sebenarnya aspeknya banyak ya. Nanti kita coba lihat ada aspek buat apalagi ya pembelajaran dan sebagainya ya. Dan kita juga bisa lihat AI as a user, as a developer dan sebagainya. Nah, eh, kita kebetulan karena baru rilis buku ya, maka kita sering mengadakan webinar. Mungkin minggu depan dan mungkin hanya seminggu lagi yang online ya. Mungkin kalau memang sudah ini ya kita mau offline sih sebenarnya. Mungkin offline itu supaya lebih ini ya. Eh, Dulu kita juga pernah offline berapa kali, pesertanya juga lumayan banyak waktu itu ya. Nah, khusus yang minggu ini dan minggu depan ya kita ada sekitar berapa acara tuh ya
ada yang malam hari itu 6 acara, dan full day-nya satu acara. Nah, kemarin kita sudah bicara mengenai bedah buku untuk penelitian. Nah, hari ini kita mau coba setelah penelitian kita matang, ya, maka kita porting ke bagaimana menulis yang baik. Nah, karena besok ada pilkada dan ada saya minggu ini ada keperluan keluar kota gitu ya. Nanti kita akan teruskan lagi minggu depan Senin. Nah, Senin itu kita akan overview buku ini jika dia dielaborasi dengan generative AI. Ya, jadi dua buku ini. Lalu eh, bagaimana bagaimana kolaborasinya? Kita detailkan satu-satu. Yang tadi yang tanggal 25 ini tidak pakai ChatGPT ataupun generative AI, kita pakai generative AI yang beretika dan kita validasi. Nah, itu ada poinnya. Jadi kita validasi. Terus ChatGPT selain bisa membuat penelitian, bisa juga pengolahan data. Ya, terus buat penulisan yang hari ini nanti kita pakai ChatGPT. Yang semuanya ini kita sudah 4 semester ya. Saya dapat izin di Universitas Indonesia ya sebagai pengajar ya, pengajar mengajarkan metodologi penelitian yang versi konvensional dan menggunakan generative AI yang tadi unsur-unsur akademik, etik dan sebagainya kita jaga dan kami tuangkan dalam buku yang warna biru ini. Sehingga Bapak Ibu kalau tertarik nanti di full day-nya ya, nah, ini full day-nya memang ada biaya reksisnya, dapat buku macam-macam ya. Kebetulan kita memang weekend ya, hari Sabtu ya, online kira-kira seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mengikuti acara kita kalau memang tertarik ya. Dan apa namanya, supaya up to date dengan informasi, mungkin nanti di apa diinformasikan link untuk join WA group. Kita juga ada WA group ya Bapak Ibu ya. Apa namanya, WA group supaya Bapak Ibu bisa setelah ikut ini bisa up to date ya. Karena WA grupnya belum belum di share ya di itu ya, Mbak Mbak Siva ya, nanti tolong di share WA grupnya sehingga Bapak Ibu bisa ini. Baik, eh ya ini sama karena kita buka baik tulisannya, PPT-nya, terus juga videonya. Tolong apa namanya? eh Kalaupun nanti dipakai silakan saja, tetapi apa namanya? eh Ya, ada namanya mencantumkan copyright dan kredit lah dari lab IROS Lab 1231 Fasilkom UI. Ya, seperti itu ya. Ataupun dijadikan referensi disebutkan di acknowledgement. Silakan aja mau dipakai. Baik, mungkin saya ulang ya yang agak kita ulang biar intronya lumayan tajam. Yang hari Senin yang lalu ya. Senin yang lalu eh, kita ulang lalu bagaimana kita eh, syaratnya adalah kita sudah punya penelitian yang baik. Nah, setelah itu penelitian yang baik itu tadi ya, kita tahu kita mau mapping kemana gitu ya. Mungkin ya mungkin versi kuantitatif atau kualitatif. Untuk gambarannya yang paling sering kuantitatif mungkin. Nah, hari kemarin kita sudah mengatakan, mendetailkan ada 8 tahapan ya. Mungkin Bapak Ibu yang hari kemarin ikut, tapi yang belum ikut mungkin ya saya apa? Ini versi kuantitatif menurut buku teori ya. Menurut buku teori Creswell dan sebagainya, bahwa versi kuantitatif itu ada teori, terus ada ide baru, ada hipotesa, pembuktian dan fakta. Ini tahapan kuantitatif. Nah, eh, sama kami tahapan-tahapan ini tahapan-tahapan ini kemarin kita terangkan, kita detailkan ya mungkin jadi 8 tahap gitu ya. Jadi latar belakangnya yang kokoh sebagai apa sebagai anu teorinya gitu ya. Terus juga bagaimana cari studi literatur supaya ketemu benchmark dan matriks state of the art. Kemarin kita kan sudah bicara seperti itu ya.
terus bagaimana matriks, lalu supaya kita spesifik ya topik yang kita pilih ya, sehingga kita bisa tahu nih kira-kira kita mau main di mana dan bedanya apa originality-nya kita ya. Terus kira-kira di sisi sama teori sehingga kita mau menyelesaikan gap penelitian kan seperti itu. Lalu karena supaya tidak terlalu besar maka kita buat eh, scoping ya, smart, measurable, achievable. Jadi kita buat ruang lingkup yang jelas sehingga nggak kemana-mana penelitian kita. Dan karena ini kuantitatif, ya ada hipotesa. Hipotesanya udah menghujam, yaitu bagaimana dia akan menjelaskan suatu kontribusi original dan novelty seperti itu hipotesinya. Ya, jadi eh, sehingga hipotesis sama pertanyaan penelitian ini sudah sangat 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 kokoh gitu ya. Kan teori sementara yang akan kita buktikan dengan ide dan langkah konstruktif tadi. Ya, eh, ya dengan perkembangan teori solusi, implementasi solusi dan ya harus kita buktikan ya, pembuktian ya. Pembuktian ini karena ini kita menggunakan apa namanya? eh, eh, statistikal ya karena kuantitatif. Lalu faktanya adalah hasil dari hasilnya. Hasilnya ada analisa kalau terhadap baseline dia bagus atau tidak, dan lebih bagus lagi kalau dia state of the art. Nah, kemarin itu 1 hari yang lalu ini yang disebut benang merah penelitian. Benang merah penelitian ya, yang mana ini yang akan kita delivery sebagai ide tulisan ya. Ya, itulah penelitian kan seperti itu. Yang mana penelitian ada levelingnya ya, sarjana, magister, dan doktoral. Nah, eh, kemarin saya juga sudah mengadres bahwa apa namanya, kelemahan di Indonesia mungkin karena kalau meneliti ya meneliti aja gitu ya. Kalau kemarin waktu hari Senin kemarin ya, mungkin yang belum nggak bergabung nanti bisa apa tanya ke panitia untuk atau bisa ke channelnya kemana ke Lab 1231 dan juga bisa apa namanya me- melihat di channel YouTube-nya ya, jadi channel YouTube-nya sehingga Bapak Ibu selalu update ya, kalau memang nanti ketinggalan gitu ya nanti bisa bisa ini kurang lebih seperti itu. Baik, nah eh, kita anggap sudah oke ya, sudah oke. Nah, sekarang kita mau mau mapping nih. Syaratnya adalah kalau kita menulis adalah syaratnya kita penelitian kita sudah kelihatan bentuknya gitu. Apa yang kita tulis. Nah, ternyata setelah kita menulis, setelah kita mohon maaf, setelah kita meneliti, nggak nggak mesti juga bahwa otomatis bisa menjadi tulisan yang bagus karena itu dua hal itu adalah keterampilan dua hal yang berbeda antara meneliti sama menulis. Tetapi ada hubungannya kan begitu. Nah, kami mencoba ya karena ya pengalaman membimbing, mengajar gitu ya, dan tadi ya publikasi kami juga lumayan ya. Artinya publikasi kami sampai 200 lebih ya di Scopus dengan H-index juga cukup tinggi 24 dan jurnal-jurnal Q1-nya lumayan lumayan ya. Jadi artinya ya kita mencoba dari fakta dan dari pembelajaran kita menulis ataupun membuat buku ya seperti ini. Nah, 8 tahapan ini yang kita sudah bicarakan hari Senin kemarin, 1, 2, 3, 4. Jadi memang kita mau membuat sesuatu penelitian yang terstruktur, Bapak Ibu. Ada polanya. Kalau terstruktur dan ada berpola nih, maka mudah-mudahan nanti eh, ya kita, terutama buat sebagai pemula ya, pemula dia kan sebenarnya dia eh, belajar dari pengalaman. Nah, kalau kita ada teori dan teorinya cukup gamblang dan detail, maka proses pembelajarannya akan cepat. Seperti itu. Nah, kami coba ya, ternyata kita mau mapping nih eh, dari 8 tahapan penelitian yang kita ekstrak tadi ya dari penelitian kuantitatif yang tadi menghujam untuk tulisan jurnal, kita langsung mapping ke jurnal. Ya, yang mana ya sebetulnya isi dari isi dari isi dari apa namanya?
isi dari paper itu kan pendahuluan, metode, hasil, diskusi, sama kesimpulan. Ya, ya. Nah, ini kita mau coba tahapan penelitian, kita tuangkan dalam artikel ilmiah seperti itu. Nah, isi dari paper itu ringkasannya di abstrak, ya di abstrak kan seperti itu. Lalu ya kita coba lihat gimana keterhubungannya dari desain penelitian yang kita buat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nanti Bapak Ibu bisa meneliti dengan tahapan yang mungkin terstruktur gitu ya. Terus juga setelah punya hasil, maka kita mau coba mapping di tulisan. Nah, mappingnya kurang lebih seperti itu. Latar belakang studi literatur yang tadi 1, 2, 3, 4 adalah sebagai pendahuluan. Lalu langkah 5, 6 sebagai metode, analisa hasil, hasil dan diskusi kesimpulan. Ya, ini saya coba ulang lagi tadi ya. Ternyata ada mappingnya nih Bapak Ibu, mappingnya. Jadi kalau kita menulis itu ada polanya dan apa yang di-insert, apa yang mau di-highlight dan sebagainya supaya kita tahu. Sehingga pas kita nulis abstrak, nulis pendahuluan, nulis metodologi, nulis hasil, nulis diskusi, nulis kesimpulan itu ada tahapan-tahapan yang jelas dan detail. Dan kalaupun kita sebagai pembelajar yang baru, ya kita tinggal mengikuti polanya saja dan ini cukup ampuh. Ya, kalau Bapak Ibu yang sudah pengalaman nggak apa-apa. Nanti di apa dikombinasikan dengan pengalaman Bapak Ibu. Dan mungkin juga Bapak Ibu setelah pengalaman kan ingin mengajarkan kepada asistennya atau kepada murid-muridnya. Nah, ini mungkin tahapan-tahapan yang berpola seperti ini, metodologi baik penelitian dan penulisan ini Bapak Ibu bisa coba elaborasi dengan ininya. Seperti itu. Ya. Lalu nih kita mapping kan seperti itu ya. Pendahuluan, metode, hasil diskusi dan kesimpulan. Sehingga ya tadi ya komponen tadi kalau kita lihat introduction, metode, result, discussion, conclusion itu disarikan di abstrak dan eh, diadres sama judul kan begitu ya kurang lebih ya. Wah, ini ada undangan nih buat besok apa eh pilkada nih tadi. Tadi ada ketok-ketok pintu malam-malam. Ya, oke. Baik. Nah, saya mungkin akan coba contoh ya. Ini supaya ini judul mungkin agak cepat. Saya contoh abstrak. Nah, tadi ya, Bapak Ibu ya. Mungkin abstrak itu adalah rangkuman dari tadi. Apa tadi? Background, metodologi, hasil, kesimpulan. Nah, ini kita tuangkan nih. Tuangkan. Eh, jadi, eh, abstrak itu ya isinya adalah general background, specific background, knowledge gap, here we show, result, implication. Jadi, jadi poin-poin ini yang kita akan masukkan dalam tulisan kita yang kita sudah punya bahan mentahnya dari penelitian kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa meng-highlight bahwa eh, abstrak itu merupakan bagian dari pendahuluan. Ya, ya. Jadi abstrak tadi ya ada general background, specific background, knowledge gap. Ya, itu namanya same context ya, same context yang harus inline benang merahnya biar nanti Bapak Ibu mendelivery idenya itu sesuai nih, ya dengan kebutuhan. Nah, jadi nanti kita apa namanya eh, satu kalimat di abstrak jadi satu paragraf atau dua paragraf di pendahuluan. Ya, satu kalimat di specific background, ya. Jadi di pendahuluan jadi satu paragraf. Nah, itu ada benang merahnya Bapak Ibu. Nah, benang merahnya ini kalau Bapak Ibu bisa mengikuti, ya ini saya ulangi lagi ya mungkin penelitian tadi kita sudah bagus ya. Lalu kita mapping tadi ya, kita mapping ke dalam tulisan. Lalu setiap tulisan itu ada komponen-komponennya. Yang mana komponen-komponen itu kita tinggal mengikuti polanya, tetapi amunisi bahan mentahnya sudah kita dapat dari tadi proses penelitian yang sudah kita lakukan. Jadi artinya nanti Bapak Ibu bisa menulis paper dengan sangat elegan gitu ya. Ya,
Eh, ini contoh ya. Abstraknya lalu kita ekstrak di pendahuluan. Lalu dari pendahuluan ya ada namanya same context ya, walaupun kita harus memparaphrase-nya ya. Nah, metode juga nanti kita ada bagian-bagian dari abstrak tadi, here we show dan sebagainya. Nah, khusus metode maka sebaiknya adalah Bapak Ibu tadi ya eh, memperjelas dengan gugus kalimat yang apa namanya terstruktur dan kalau bisa ditulis dalam bar kan seperti itu ya. Nah, kalau formula matematik ini tambahan sebenarnya seperti itu ya. Nah, hasil juga ya hasil diskusi dan sebagainya. Baik, saya langsung contohkan saja. Jadi ceritanya begini. Ini ceritanya adalah ya banyak yang terlalu panjang ya nanti mungkin bisa lihat di video yang berikutnya. Nah, studi kasus Bapak Ibu, studi kasus. Jadi ceritanya eh, minggu hari kemarin hari Senin ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum ikut ya hari kemarin saya ulang ya. Jadi hari kemarin hari Senin ya kita sudah mengeksersis bagaimana ya ini seorang mahasiswa magister dia bisa menulis jurnal Q1 Q2 kan seperti itu. Ya, jadi eh, kita coba lihat bahwa paper yang kemarin itu apa namanya penelitian sudah ada lalu kita mapping ya. Ya, kita lihat dari judul, lalu kita dari abstrak. Nah, abstraknya kita sudah memilah-milah ya. Apa itu general background, apa itu specific background, apa itu knowledge gap, ada apa itu here we show, apa itu result, apa itu implication. Jadi artinya eh, poin-poin ini sangat membantu sehingga tulisan Bapak Ibu jadi tajam dan apa namanya eh, ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Lalu dari abstrak yang satu kalimat tadi saya jadikan satu eh, paragraf, ya satu paragraf, ya lalu juga ada yang dua paragraf tergantung kebutuhan. Tapi yang jelas ada namanya same konteks yang kita terangkan. Begitu juga ya di pendahuluan dan, nah ini contoh ya. Ini eh, satu kalimat di satu kalimat satu kalimat di abstrak saya bisa bukan saya bisa saya harus mengekstrak menjadi satu paragraf ataupun dua paragraf yang isinya menggambarkan lebih detail ya dari tadi di abstrak tadi atau sebenarnya bisa bisa bolak-balik ya entah entah kalimatnya dulu baru rangkumannya tapi yang jelas ini harus ada namanya inline gitu ya same konteks general background di di abstrak di address di pendahuluan di address lagi specific background di abstrak di address lalu di background di address lagi. Lalu juga apa nih namanya knowledge gap gitu ya. Lalu juga here we show. Ini untuk pendahuluan. Nah, here we show sama knowledge gap ini kita address lagi di metode Bapak Ibu. Di metode karena kan sebenarnya metode ini yang kita propose. Nah, jadi benang merah antara judul, abstrak, pendahuluan, metode. Ya, terus hasil. Nah, itu tuh ada polanya, ada polanya. Nah, pola-pola itu yang mungkin cukup membantu ya jika Bapak Ibu bukan seorang native ya. Dan itu jadi seperti ada format pola itu sangat membantu kita untuk menyampaikan ide dalam tulisan ilmiah. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin orang apa ya eh, karena belum karena tidak terbiasa aja kalau udah biasa sebenarnya nggak susah nulis jurnal gitu ya. Tapi dengan syarat kita sudah punya amunisi penelitiannya. Ya, kalau kita belum punya penelitian terus nulis apa gitu ya. Jadi syaratnya adalah penelitiannya ada dan bagus dan kita bisa menerjemahnya dalam tulisan yang ada format dan polanya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, khusus metode tadi saya katakan tolong ditulis dengan tadi ada dua yaitu kalimat yang terstruktur walaupun pendek-pendek ya dari subbab-subbab biar nggak bingung merunutnya. Satu lagi tolong dibuat diagram tahapan konseptualnya. Jadi ini contoh ya, ini contoh aja ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima tahap, enam tahap yang menggambarkan satu kondisi iterasi dari sesuatu metode yang kita apa propose gitu ya.
Nah, itu kita gambarkan dengan apa ya, supaya orang orang membacanya gitu ya, orang mengikutinya bisa paham. Karena gambar itu gambar yang benar ya, satu gambar itu menceritakan ribuan kata-kata. Nah, ini kekuatan kita di situ. Kenapa di metode? Karena memang metode ini menerangkannya agak susah. Nah, kalau kita bisa menerangkan metode dengan baik, ya biasanya kalau memang kita punya background yang kuat. Nah, background yang kuat kemarin kita sudah diskusikan kan bagaimana cara mencari background tersebut. Nah, ini kurang lebih caranya seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga tadi ya, detail parameter itu apa direplika sesuai dengan tahapan tadi yang kita masukkan ya. Ingat nggak waktu lagi saya kembali lagi ke sini ya. Jadi amunisi-amunisi yang kita coba masukkan ya, penelitian yang sudah kita desain tadi itu ya. Nah, tadi ya usulan konstruktif, apalagi tadi ya analisa hasil, analisa state of the art, membandingkan baseline, itu adalah amunisi yang harus kita insert tadi dalam format yang tadi ya, mapping dari hasil penelitian. Nah, jadi kebayang ya, Bapak Ibu, nanti membuat draft paper itu ada itunya, ada tahapannya. Baik, ya ini studi kasusnya, ya akhirnya jadi deh, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini tadi sampai sini ya. Lalu juga analisa, analisa itu dia harus menang sama metode baseline minimal. Baseline-nya tuh apa ya? Terus dan kalau lebih bagus lagi dia menang sama metode state of the art ya, metode dan semuanya dibandingkan apple to apple dan ada itu teorinya bagaimana membandingkan hasil sehingga terbukti signifikan. Karena kita kan lagi ngukur. Jadi mohon maaf ini yang kuantitatif ya. Jadi eh, nanti ada versi yang kualitatif atau versi yang lain nanti. Tapi kalaupun nanti mau bertanya silakan aja Bapak Ibu. Dan memang paper-paper di publikasi itu rata-rata memang kuantitatif ya 80% ataupun kalau pure kualitatif itu jarang, minimal di mix method kan. Nah, ini mungkin saya akan yang pure kuantitatif tetapi tahapannya harus detail dan jelas. Ya, sehingga tadi Bapak Ibu bisa mengargumenkan gitu ya. Ya, eh, sehingga implikasi dan sebagainya itu ada berdasarkan hasil dari yang tadi yang kita buat, yang kita bandingkan antara baseline dan state of the art. Ya, jadi benang merahnya itu seperti itu dan akan terdelivery dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ini studi kasus kedua ya. Saya mungkin nggak detail. Saya punya empat studi kasus, dua aja hari ini ya. Eh, yang lebih gampang yang ini ya. Nah, ini dia. Ini studi kasus ketiga sebenarnya, tapi saya terangkan agak detail. Jadi ceritanya adalah tadi ya, kita sudah meneliti nih. Kita sudah meneliti dengan argumen bahwa kita tuh punya general background apa tadi ya? General background adalah eh, bahwa di real world itu untuk klasifikasi itu masih open problem kan gitu ya. Nah, khususnya adalah karena ada masalah overlapping dan ada apa namanya ya karena ada overlapping lah seperti itu ya. Selain itu ya selain overlapping juga ada namanya perbedaan data yang tidak Gaussian. Nah, kita sebenarnya ini kan metode lama ya, metode lama. eh, ap- Kenapa kalau metode lama agak berat? Ini saya ceritakan nih, saya agak berat punya publikasi nih. Seluruh yang kita contohkan jurnal-jurnal kita yang terpublikasikan di Q1, Q2 ya Bapak Ibu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, prosesnya ini kita coba down to earth gitu ya. Kita coba analisa bagaimana dulu persiapannya. Lalu setelah kita udah yakin hasilnya lumayan dan bisa ditulis, bagaimana menulisnya. Seperti itu. Nanti kami ceritakan juga bagaimana proses di review. Nah, buku yang kami buat itu ya isinya adalah sekitar 4 sampai 5 contoh-contoh jurnal yang masing-masing mungkin akan ada kemiripan dengan problem-problem yang mungkin Bapak Ibu akan lakukan di dalam penelitian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini contoh ya. Eh Tadi ya, kita mapping general background-nya, spesifik background-nya, knowledge gap-nya.
Ya, ini mungkin agak teknikal tapi mungkin gambarannya jelas ya. Maksudnya ini tahapan-tahapan ini sangat sangat penting sehingga kalau saya sebagai reviewer gitu ya, saya kan juga sering jadi reviewer ataupun chief editor ya, editor dan reviewer gitu ya. Maka biasanya memang dilihat runtutan dari eh, judul sama abstrak itu sinkron atau tidak, lalu isinya abstrak itu komponennya lengkap atau tidak, terus antara abstrak itu ke pendahuluan itu eh, apa benang merahnya itu seperti apa, penjelasannya itu sedetail apa, sesmooth apa gitu ya. Terus dari abstrak itu kan udah kelihatan nih sebenarnya penelitian ini ada kontribusinya atau enggak kan. Nah, itu harus diadres. Ada juga abstrak yang enggak, tidak mengatakan knowledge gap dan here we show. Nah, abstrak boleh ya, ya abstrak kan general background, specific background apa yang kita lakukan kan gitu. Tapi apa yang kita lakukan ternyata itu bukan knowledge gap dan here we show kan gitu kan. Nah, itu ya itu sebenarnya kesalahan sewaktu lagi penelitian. Kesalahan penelitian yang kita ulang sehingga pas kita nulis kita juga bingung apa yang kita knowledge gap-nya kita kan nggak detail kan ya. Atau juga ya kita udah mengerti apa sudah punya knowledge gap dan ada suatu problem yang kita address tapi kita tidak bisa menjelaskan dalam abstrak kan gitu ya. Dua hal yang berbeda yang apa namanya? Bapak Ibu bisa lihat ya seperti itu. Lalu tadi ya, sama tadi ya knowledge gap, general background, satu kalimat tadi dijadikan satu paragraf, jadikan satu atau dua paragraf, ya. Lalu coba tadi ya, ada beberapa yang eh, kita coba ini kan, ya. Itu namanya adalah eh, benang merah yang kita mau delivery, ya seperti itu. Nah, terus untuk metode sama. Nah, ini khusus yang ini metode. Eh, Kalau saya menerangkan dengan kata-kata sulit setengah mati, Bapak Ibu. Karena ini adalah bagaimana masalah overlapping, kita coba membuat gambar dan rumus seperti itu. Nah, ini pemahaman ini lumayan ya. Pemahaman ini sangat membantu ya tadi ya. Apakah geser kiri berapa persen overlappingnya, gimana rumus matematiknya. Wah, ini kalau kalau pakai kata-kata ini apalagi kita bukan native, kadang-kadang malah salah menerangkannya. Kalau dengan gambar, dengan rumus matematik, orang sudah lihat ini. Sebenarnya kita tuh menghandle overlappingnya di sebelah mananya. Dan kenapa ide kita itu kelihatannya ada apa? Ada sesuatu yang apa ya? Kira-kira bisa dijadikan tulisan yang cukup representatif kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, akhirnya eh, ya kita bandingkan nih, bandingkan antara yang sorry, kita bandingkan antara yang mungkin baseline dan state of the art atau menang di sebelah mana, nah itu jadi temuan kita dan kita argumenkan ya sesuai dengan standar statistik dan sebagainya. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Akhirnya jadi satu paper lagi. Nah, ini Bapak Ibu ini paper-paper dari magister loh Bapak Ibu ya. Jadi ya saya kemarin tadi mohon maaf ya, ini tadi saya lagi promosi PMDSU nih ya. Jadi kemarin kan eh, saya lagi buka ini, tapi ternyata kok nggak tahu ya mungkin karena nggak full time atau apa kok tingkat kelulusan sama bimbingan saya itu mungkin 80%, 85%. Tapi lama kuliahnya kok panjang, saya jadi kaget ternyata saya punya mahasiswa yang pinter 5 semester, 6 semester, 7 semester, tapi sebagian besar ada yang panjang gara-gara kelihatannya mungkin di tengah jalan beasiswanya habis, udah dipanggil sama institusinya. Kalau di Indonesia kan gitu ya. Tapi yang magister ini ada banyak yang malah bisa tembus Q1, Q1, Q2. Makanya saya lagi ini nih, lagi menganalisa nih, kenapa ya? Oh, kenapa yang magister sekarang lebih produktif gitu ya? Yang magister lebih produktif dibandingin yang doktoral gitu ya? Atau kan mungkin karena yang waktu mengambil di tempat saya karena mungkin sudah senior senior gitu beberapa doktornya ya, sehingga mungkin nggak seperti yang magister yang cepet gitu ya. Sehingga kalau saya kasih pola seperti ini, saya challenging, ini loh tahapan-tahapannya. Oh, mereka bisa buat paper cepat banget seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh nih Mas Lutfi nih. Mas Lutfi punya jurnal Q1 udah lumayan banyak nih dia. Waktu di magister aja dia bisa nulis paper kan gitu kan.
Ya karena tadi ya dia dia cukup cepat melihat pola, mempelajari dengan cepat, akhirnya bisa. Nah, mirip-mirip sih sebenarnya tadi ya, ada namanya general background, specific background, yang sebelumnya dia sudah punya amunisi apa yang mau ditulis. Ya itu tadi ya. eh, jadi contoh ya, dia itu punya ide, yaitu bagaimana membandingkan apa namanya building assessment pakai algoritma deep learning namanya CMS neural network. Nah, terus dilihat antara apa namanya dua dua neural dua ya CMS-nya ya perbedaannya gitu ya. Nah, kalau perbedaannya besar berarti apa tingkat tingkat kehancurannya besar. Kalau perbedaannya kecil antara setelah gempa dan tidak gempa, nah itu dibuat algoritma, ada fotonya dan sebagainya. Nah, ide itu sudah jadi. Lalu dia pakai algoritma yang lumayan mungkin eh, ya eh, agak baru, tapi idenya menggabungkan SIMES-nya itu untuk melihat building assessment itu ya. Nah, ide itu sudah ada dan akhirnya berhasil. Nah, sekarang dicoba ditulis dalam paper. Alhamdulillah diterima ya di jurnal Q1 ya, di IEEE Access. Seperti itu ya gambarannya. Baik, ini nanti nggak detail ya. Bapak Ibu kalau tertarik bisa lihat apa bukunya ya. Nah, sekarang eh saya mau karena waktunya ya kita batasi aja karena nih apa eh, malamnya ada besok buat pilkada gitu ya. Mungkin eh, Bapak Ibu juga mungkin ada keperluan makanya ini sepi biasanya agak rame nih mungkin ya karena malam ini juga libur gitu ya. Biasanya sampai 150 200 nih pesertanya tadi saya dari tadi lihat pesertanya nggak sampai 100 ini ya. Ya, eh, ya udah nggak apa-apa kalau begitu. eh kita sudah bisa menulis ya, bisa menulis memapping. Sekarang Bapak Ibu juga biar tahu dulu proses publikasi itu seperti apa sih. Ya, proses proses biar nah dalam penelitian ini ya saya akan coba bersama tim yang menerangkan bagaimana cara menulis. Setelah tadi ya, setelah meneliti sudah selesai, menulisnya juga sudah, kita siapkan draft dan bagaimana eh, publikasi itu bisa kita lakukan kan seperti itu. Nah, tahapan publikasi ya tergantung nanti jurnalnya. Ada namanya jurnal yang open access yang biasanya itu bayar, tapi tidak tidak mesti jurnal yang bayar itu jelek. Jurnal yang open access itu banyak juga jurnal-jurnal bagus ya Bapak Ibu ya. Tapi apa sih bedanya open access sama yang paid access? Kalau open access itu kita bayar, si autornya bayar, tetapi si pembaca tidak bayar ya open access kan. Nah, kalau yang proprietary gitu yang ada publishernya gitu ya, kita tidak bayar, tapi pembaca itu kalau mau membaca paper kita bayar kan seperti itu. Nah, ya eh, kalau dulu memang jarang sekali yang open access. Sekarang ada paradigma baru ya. Nah, karena open access ini eh, biasanya dia juga rapid prosesnya ya. Nah, IEEE kebetulan saya apa namanya di IEEE juga itu juga bermain juga. Ada yang fully open access, ada yang hybrid, ada yang apa dan sebagainya. Ya, iya, sama Elsevier juga seperti itu ya, Bapak Ibu biar tahu aja. Ya, tapi eh ya ini beberapa jurnal, Wiley juga seperti itu, ya, Elsevier juga seperti itu. Dan juga Bapak Ibu juga harus tahu jurnal ranking bagaimana. Saya mungkin nggak ini ya. eh, Oh iya, satu lagi jangan sampai masuk ke jurnal predator lah seperti itu ya. eh Sayang lah Bapak Ibu nanti udah neliti capek-capek masuknya ke jurnal predator. Nah, ini saya tidak terlalu sini ya. Nah sekarang ya ini tahapannya Bapak Ibu. Tahapan dari langkah-langkah di jurnal yang bagus ya. Tahapannya panjang Bapak Ibu. Yang pertama adalah submission, terus ada review. Review pun bisa satu dua ronde. Lalu decision round diterima atau tidak. Kalau setelah diterima pun ada lagi ada namanya prepare for publication. Ada namanya article processing charge. Ada namanya baru publish dan sebagainya. Lalu prepare for publication ternyata banyak banget itu detail-detailnya. Ya nggak apa-apa. Tapi biar tahu aja bahwa begini prosesnya. Nah, saya juga akan menerangkan prosesnya. Saya juga akan menerangkan bagaimana review itu menilai paper kita nanti. Ya, bagaimana si reviewer tuh
menilai paper kita sehingga kita nanti mempersiapkan penelitian kita, penulisan kita sesuai dengan standar yang diharapkan oleh review bersama lah. Kalau kita ujian nasional gitu ya, ujian kompetensi kan, kan kita harus tahu kira-kira yang dinilai apa gitu ya. Terus standarnya seperti apa. Nah, biar Bapak Ibu tahu tahu dua sisi gitu ya. Yang pertama meneliti dengan baik ya, hari kemarin kita diskusikan. Terus yang hari Selasa, yang hari ini, bagaimana penelitian yang baik kita mapping dalam tulisan yang mengikuti format dan ada benang merah yang bisa dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, sekarang nanti kita akan coba lihat bagaimana editor dan reviewer tuh melihat paper, apakah dia layak diterima atau tidak. Lalu bagaimana prosesnya, biar Bapak Ibu bisa komprehensif lah melihat suatu proses dalam penelitian seperti itu. Baik. Ini contoh yang tadi, paper yang tadi ya. Paper yang mahasiswa tadi ya, yang masuk ke Q2 di Q2 lah Etri. Uh, eh, saya contohkan bukunya, sorry, saya contohkan penelitiannya hari kemarin. Tadi juga saya juga contohkan penulisannya. Nah, sekarang saya coba eh, bagaimana prosesnya nih sehingga dia bisa terpublikasi. Kebetulan jurnal ini jurnal open access tapi tidak bayar. Nah, emang agak aneh juga nih. Jurnal open access tapi tidak bayar. Ada juga sih. Jadi dia lumayan ya Q2 ya, dan ada prosesnya agak lama. Nah, contoh ya, biasanya dia ada namanya manuskrip sentral gitu ya. Setelah kita submit ada rondenya berapa kali gitu ya. Nah, biasanya ada poin-poin yang dinilai. Poin-poin yang dinilai itu tadi originality, novelty dan sebagainya yang tadi poin-poin penelitian itu. Ya, contoh ya. Dia bilang ini, oh, all referee agree on the novelty and contribution. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kan kalau tidak ada novelty, tidak ada contribution, maka biasanya udah kartu mati tuh. Makanya hari kemarin kita mati-matian penelitian kita tuh harus punya novelty, kontribusi atau originality. Kalau itu tidak ada, udah. Itu tidak ada, susah harapannya untuk diterima di jurnal internasional seperti itu ya. Lalu setelah dia tahu bahwa ini beda sama orang lain, tapi tolong dibuktikan. Dibuktikannya dia bilang insufficient comparison ya, seperti itu. Karena beberapa algoritma atau pendekatan yang state of the art yang di latest version belum dimasukkan. Maka tolong lebih, wah ini berarti saya harus menambahkan beberapa, itu tidak apa itu biasa ya. Nah, ini tadi kan editor, reviewer detailnya seperti ini dia bilang. Apa namanya, eh, new method bla 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 bla, tapi there is no comparison sama bla ya. eh, Tolong kalau reviewer yang bagus, dia walaupun nggak puas dia kasih tahu tuh datanya, tolong dibandingkan sama ini datanya tapi kom- implikasinya ya kita mengerjakan eksperimen tambahan lagi. Nah, itu biasa Bapak Ibu. Ya kan tadi kan kita waktu lagi eksperimen kan kita mau mengargumenkan bahwa teori kita, pendekatan kita itu menang nggak dengan baseline, menang nggak dengan state of the art, parameternya cukup signifikan nggak yang kita bandingkan. Nah, itu biasanya argumen itu argumen yang sangat, ya harus kita pertahankan sehingga supaya kita bisa mengatakan penelitian kita punya impact ataupun punya kontribusi. Sama juga, dia bilang bahwa benchmarknya, ya tapi dia puji lah, this paper is well written paper. Ya singkat cerita, karena dia karena kita nambah nambah apa nambah eksperimen ya, karena ternyata data yang kita ini menurut reviewer tidak cukup untuk membuktikan bahwa tadi ya terhadap baseline atau benchmarknya itu belum belum komprehensif. Wah, itu biasa tuh Bapak Ibu. Nah, lebih parah lagi Bapak Ibu tidak tahu bahwa orang lain udah kemana-mana, tapi karena kita tidak membaca paper yang sama dengan yang kita lakukan, ternyata kerjaan yang kita lakukan sudah dikerjakan oleh orang lain dan orang lain udah lebih canggih. Nah, itu yang paling berbahaya kan seperti itu. Kurang lebih demikian mungkin Bapak Ibu. Nah, akhirnya setelah kita ini ulang, akhirnya overall accepted. Ya, finalization. Nah, bla 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 ya. Nah, setelah accepted nih juga ada prosesnya Bapak Ibu. Prosesnya ada prepare dan sebagainya. Ya, ini mungkin
nanti bisa lihat. Nah, nanti PPT dan sebagainya kan bisa Ibu lihat juga di YouTube dan sebagainya. Nah, sehingga singkat cerita diterima. Baik. Nah, saya udah bicara 1 jam ya. Mungkin ini poin terakhir ya. Poin terakhir mungkin saya bicara 20 menit lagi. Nanti kita ada diskusi sekitar 20 menit. Kalau Bapak Ibu nanti tertarik pas yang full 1 hari penuh ya. Yang hari Sabtu nanti. Minggu tanggal 8 ya. Nanti silakan Bapak Ibu. Nanti jika dari sisi penelitiannya, dari sisi penulisannya. Lalu bagaimana jika kita pakai elaborasi dengan generatif AI. Lalu juga bagaimana untuk pengolahan datanya, bagaimana di etiknya. Nah, kita setiap malam 1,5 jam aja diskusinya. Nanti kalau memang tertarik, gongnya pas lagi libur panjang ya, hari weekend ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa ikut di acaranya ini. Nah, baik. eh saya mau katakan bahwa ada poin-poin, ada poin-poin yang dinilai oleh reviewer Bapak Ibu. Ya, sehingga Bapak Ibu eh, jika mau mengirim paper, ya, itu Bapak Ibu sudah punya namanya checkpoint. Kira-kira ya penelitian saya, paper saya ini ada memenuhi checkpoint-checkpoint yang di yang disyaratkan oleh level publikasi. Itu Bapak Ibu juga harus tahu. Ya. Nah, ini mohon maaf ini. Kesalahan fatal atau kesalahan terbesar ya dari peneliti. Kenapa orang peneliti di Indonesia nggak bisa tembus ke jurnal internasional gitu ya? Ya karena sebenarnya dia meneliti, dia tidak tahu yang diteliti itu bedanya apa sama orang lain. Signifikannya apa, impactnya apa. Karena dia tadi ya tidak tahu benchmarknya, kan seperti itu ya. Tidak. Nah, hari kemarin kan saya tekankan kalau Bapak Ibu memilih topik, sesuatu topik, maka Bapak Ibu harus kokoh di topik tersebut. Satu, yang kedua, Bapak Ibu harus tahu siapa jagoan-jagoannya di topik tersebut. Siapa profesor yang high indeksnya tinggi di sana, siapa apa jurnalnya apa aja yang mungkin terkenal di bidang itu, konferensinya apa, asosiasinya apa. Sehingga pas membandingkan ya eh, Bapak Ibu bisa ini seperti itu ya. Nah, di dalam review form, Bapak Ibu ya, di dalam review form ya, ini ada satu pakem ya, yang oh ya, ini mungkin review confidence ini begini Bapak Ibu. Proses dalam publikasi itu proses yang sangat ilmiah ya. Maka kita ada namanya keterbukaan dan tidak ada namanya kalau kita dinilai oleh suatu orang ya kita lapang dada ya, karena dia sebaiknya reviewer itu menilai apa adanya. Maka kalau di beberapa jurnal ada namanya double blind. Double blind. Double blind itu adalah si reviewer itu tidak tahu siapa yang direview, maka biasanya namanya dihapus atau dikirim ke si reviewer. Ya. Lalu si penulis tidak tahu siapa yang mereview. Jadi artinya fair. Saya menilai based on paper ini. Saya tidak peduli dia dari afiliasi mana, namanya siapa dan sebagainya. Sehingga based on ini apakah memenuhi atau tidak. Itu yang seharusnya terjadi, ya. Dan reviewer ini biasanya ganjil jumlahnya. Ya, minimal kalau jurnal yang bagus 3. Ya, minimal 3. Ya, 3. Tadi 2 bersama editor 3. Nah, biasanya reviewer itu juga jujur ya, karena nggak semua, kalau kita mereview paper yang banyak sekali kan kita nggak semuanya mesti ngerti bidangnya kan. Nah, kadang-kadang kalau bidangnya kita ngerti banget, kita bilang bahwa kita expert. Kalau topiknya sama domainnya mungkin kita high. Kalau kita tahu hanya metodologinya kita medium. Tapi biasanya hanya sampai nggak mungkin low lah ya kalau low. Jadi eh, apa kapasitas reviewernya itu pun ya, oke. Reviewer itu biasanya PhD holder ya, kalau di tempat kami ya. Ya, ini contoh ya. Ini kami mengadakan jurnal konferensi sih waktu itu. HHC Wibis ya. Tapi konferensi ini masuk ke apa Simago, masuk ke DBLP dan sebagainya ya. Dan ya kalau bu- boleh ini ya selevel jurnal Q3 ya. Jadi lumayan lumayan rigid ya, Q3 yang lumayan bagus gitu ya. Nah, kita katakan bahwa eh, syaratnya kalau mereview di konferensi kita minimal
bergelar doktor yang sudah lebih 5 tahun dan sebagai profesor dan satu paper dinilai sama 3 orang biasanya seperti itu. Nah, singkat cerita, dia harus tadi memenuhi kriteria ini. Dan dia harus melihat paper by paper ini, apa itu originality-nya, apa itu signifikannya, apa itu technical quality-nya. Nah, ini boleh dibilang adalah jantungnya penelitian, ya. Makanya kalau ini tidak ada, ya, walaupun kita sebagus apapun menulisnya dan sebagainya, maka tidak akan bunyi tulisannya. Nah, next baru dilihat itu apa itu presentasinya, tulisannya, literaturnya, ya, ya ini penulisannya. Nah, baru overall overall ratingnya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan eh, sebenarnya apa yang dinilai itu ada dua aspek, yaitu penelitiannya itu sendiri, ya, yang mana penelitiannya tadi harus sesuai yang hari pertama tadi ya, ada originality, novelty, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana menulisnya, apa presentasinya, literaturnya, dan sebagainya. Nah, itu dua hal yang dijadikan komponen-komponen dalam penelitian. Nah, artinya Bapak Ibu harus paham itu apa namanya, apa itu penelitian dan apa itu penulisan yang dituangkan dalam form untuk menilai dari paper kita. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya contohkan. Kebetulan saya tiap tahun ya, selain juga menulis, saya menerima beberapa paper untuk direview. Ya, bentar. Ya. Jadi ya, kita review. eh, Tadi ini contoh paper-paper yang bagus lah. Ya, ada paper yang. Jadi saya hari ini mencontohkan 10 paper, Bapak Ibu. Paper yang diterima itu seperti apa? Ya, ada 4 atau 5. Paper yang agak-agak ditolak itu seperti apa? Lalu paper yang langsung ditolak itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa bisa bayangkan eh, bagaimana eh, pas lagi kita membuat eh, penelitian dan tulisan itu, kita harus tahu bagaimana orang menilai dari penelitian dan tulisan kita. Seperti itu. Contoh, eh, ini contoh apa namanya, paper yang apa nih ya, good contribution kategori. Nah, dia bilang gitu ya. Ya, karena dia bilang improving. Nah, kalau judul itu pasti ada improving ya, win power prediction. Jangan implementation, jangan apa ya itu ya. Jadi retrain machine learning algorithm. Jadi saya melihatnya langsung, biasanya saya lihat nih dari komponen-komponen abstraknya nih apa aja. Ya tadi general backgroundnya apa, spesifik backgroundnya apa, lalu knowledge gap-nya apa, here vision-nya apa, terus hasilnya signifikan atau tidak. Ini kan pasti ada di sini. Ada komponen-komponen ini harus dipenuhi. Baru setelah itu saya lihat ya, kira-kira inline nggak. Saya contohkan satu atau dua paragraf ini inline nggak dengan abstrak. Nah, karena yang saya nilai adalah here vision-nya, saya lihat metodologi here vision-nya benar atau enggak ya. Lalu here vision-nya ya, oh ini ada data nih. Data ini perbandingannya nih hit to hit kepada benchmark yang benar atau enggak. Lalu apa? Ini kelihatannya nih dia lumayan terpola ya. Artinya baru biasanya saya zoom dan sebagainya. Ini kalau kita sebagai reviewer ya. Nah, kebetulan saya dulu eh, editor dan reviewer. Nah, biasanya reviewer kita minta tolong eh, kolega-kolega kita. Hasilnya, ya, hasilnya tadi ya, dia poin-poin yang tadi ya, yang tadi. Oh, ini confidence nih. Jadi si reviewer ini ngerti banget nih ya, yang diteliti. Nah, lalu dia menilai bahwa originalnya good, adequate, good, dan sebagainya. Dia mau mujilah paper. Jadi papernya ini tadi dari sisi kontribusi sudah bagus, ya, dari sisi tulisan sudah bagus. Walaupun sudah bagus, ya, dia tetap memberikan memberikan apa? Feedback ya, feedback. Ya, karena ini itu biasa ya, feedback itu bisa panjang gitu ya, walaupun itu bagus, apalagi dia jelek, ataupun ada yang kurang, yang paper kami yang tadi yang kurang, kami disuruh menambahkan
eksperimen baru kan gitu. Jadi artinya sebenarnya ya kalau tadi meneliti itu 4 bulan, 5 bulan, eksperimen baru bisa 1,5 bulan sendiri. Makanya jawaban untuk menjawab reviewer itu kita dikasih waktu 2 bulan biasanya. Jika ya kalau ternyata ada sesuatu yang harus kita perbaiki ya. Nah, kalau perbaikinya nanti ada major, ada minor perbaikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini reviewernya, reviewer pertama, reviewer kedua terhadap paper yang tadi yang kita lihat flow-nya juga sudah bagus. Ya, ini paper yang kedua, ya paper yang kedua yaitu good topic. Nah, good topic itu maksudnya adalah ya mungkin dia masih baru dan sebagainya. Ya, mungkin saya nggak detailkan, tapi yang jelas eh, Bapak Ibu bisa lihat ya komponen-komponennya jika tinggi berarti saya percayalah sama si reviewer ya. Apa namanya cukup bagus gitu ya dan cukup diterima. Tetapi tetap ada komennya. Mungkin yang saya address adalah jika ditolak nih, ini masih good ya, ini yang good 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 mungkin kebayang nanti ya. Nah, ini yang ditolak nih, kenapa sih ditolak? Nah, ditolak ya. Ini apa ini? Good, masih good juga. Nah, ini major revision contoh major revision. Jadi eh, dia mengirim paper namanya Extraction of Lexical Bundle Used in Natural Language Processing. Ya mungkin dari ini pakai use doang nih use. Oke, nggak apa-apa juga. Kalau use atau applied itu kadang-kadang kalau dalam publikasi tolong dihindari ya. Kita langsung mencium, oh, jangan-jangan dia cuma pakai doang. Tidak ada improvisasi dari sisi metodologi. Kan seperti itu ya. Maka kita lihat ya eh ya ternyata juga here we show apanya dia kelihatannya kurang gitu ya. Terus juga jangan-jangan dia cuma apply doang kita lihat nih algoritmanya kok algoritma yang sudah sering didengar. Jangan-jangan dia hanya pakai saja gitu. Oh ya, pakai saja boleh nggak sih? Ya, pakai saja boleh tapi domainnya lain ya, domainnya yang lain. Sehingga apa ya? Boleh tapi tidak signifikan. Jadi kalau untuk pakai sesuatu metode gitu ya, mungkin domainnya beda sedikit, ya mungkin bisa publikasi tapi tidak bisa ke jurnal yang top. Ya, karena jurnal yang top tadi kita dibutuhkan originally sama novelty di metodenya. Nah, ini kita langsung kelihatan nih si papernya ini hanya make aja. Sehingga jawaban dari reviewer dia bilang begitu. Ya incomplete terus eh, yang paling ini adalah dia bilang very simplistic. Ya, terus discussionnya nggak ini dia hanya make aja. Dia yang lebih parah lagi dia hanya make aja. Dia bilang katanya eh, the apa the the method is not new dan sudah banyak digunakan di wah udah itu sudah kartu mati itu biasanya kalau memang sampai reviewer mengatakan seperti itu ya jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya jadi kenapa sih tadi tahapan-tahapan itu penting banget ya mana bedanya apa ininya karena kita tidak cuman mengulang eksperimen gitu ya lalu kita menggunakan metode yang sudah ada, lalu hasilnya kita analisa. Ya, itu mohon maaf, itu kalau kita bilang ya, levelnya level orang praktikum itu. Levelnya orang undergraduate yang kemarin kita diskusikan ya. Undergraduate kan memang seperti itu. Tapi kita kan kalau publikasi itu memang levelnya pasca sarjana ya. Nah, kan seperti itu ya. Karena dia harus punya simple originality kalau untuk magister, kalau yang untuk ini apa namanya comprehensive originality dan novelty seperti itu. Nah, ternyata pas kita lihat di papernya tidak ini kan. Ya. Nah, ini sama juga exploring not suitable karena tadi algoritmanya hanya big data, algoritmanya dan sebagainya ya. Ya, ini not suitable publication karena nggak ini. Nah, mungkin yang ini ya. Nah, ini dia nih, ini juga eh, banyak sekali paper-paper ditolak karena masalah ini. Jadi orang sudah meneliti ya. Dia meneliti ya tadi udah mengerjakan alatnya jalan dan sebagainya, tapi ya membuat rangkaian elektronik, membuat apa gitu ya, fabrikasi sensor gitu ya. Tetapi jika dibandingkan sama alat-alat yang lain, tidak beda gitu.
Jadi effortnya dia hanya implementasi gitu, implementasi apa sih namanya, controller lah gitu ya. Kalau untuk implementasi controller dia bisa habis waktu 6 bulan ya. Tapi itu kan jasa implementasi. Nah, ya, dia tidak punya beda, dia tidak bisa menerapkan bedanya apa yang sudah existing alat. Nah, kelihatannya begitu. Nah, itu yang sering terjadi di mana-mana ya, terutama di Indonesia gitu ya. Yang mana dia hanya pengulangan lagi, pengulangan lagi. Apalagi kalau dia depend on alat gitu, alatnya sudah banyak ada di mana-mana. Dia merasa bahwa untuk implementasi ini dia butuh. Contoh, bikin robot gitu ya, bikin robot 6 bulan gitu ya, tapi robotnya cuman beroda, cuman apa, jika dibandingin sama robot-robot yang ada di dunia nggak ada apa-apanya. Terus kan kami sudah capek-capek neliti ya, capek-capek neliti, tapi kan yang dibutuhkan adalah apa impactnya, apa novelty-nya seperti itu. Kita tidak menilai jerih payahnya dalam meneliti, ya itu juga kita nilai juga, tapi impactnya apa dalam meneliti yang bisa dipublikasikan gitu ya. Apa bedanya, apa breakthrough-nya, ya. Kalaupun kita bikin alat, alatnya itu beda, lalu ada gap-nya, ya kita tunjukkan dan dia signifikan lebih baik di hal tertentu dan itu cukup seperti itu. Ya, ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya cepat saja supaya ada tanya jawab dan sebagainya. Saya kembalikan ke Mbak Siva. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan, langsung saja mungkin bisa raise hand dan menanyakan langsung kepada Prof. Wisnu, atau jika memang ada kendala dengan mikrofonnya serta videonya bisa melayangkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin waktu sekitar 10 sampai 15 menit masih ada untuk diskusi. Jadi ikut Ya, ditanya. silakan nih Pak Dr. Ahmad Afif ya. Oh, begini, Bro. Ya, Kemarin silakan. Bro, ini untuk di penelitian kami terutama di medis ini Prof. Tadi Ya, disebutkan bahwa tidak improvisasi atau hal yang baru. Tapi di tempat kami juga seringnya misalnya begini Bro. Jadi penambahan dengan eh, cara yang sama, tetapi penambahan yang ditambahkan apa artinya, yang supaya dependennya atau independennya yang ditambahkan. Prof. Misalnya kami pada USG, kemudian hasilnya dari eh, apa namanya, dari hasilnya ABC, nah kita tambahkan CD, itu sudah termasuk improvisasi atau masih standar saja gitu, Prof? iya. Yang ditambahkan di proses metodologi atau proses penganalisaan data, Pak Dokter. Eh, eh, yang ditambahkan Suaranya berarti agak kecil ya Mbak Siva ya? Saya kok nggak, suaranya agak sudah kecil. jelas, Prof? Suaranya mungkin agak Sudah jelas, pecah-pecah juga, Bapak. Ya, jelas, jelas. sekarang lebih jelas, silakan. Yang ditambahkan itu berarti hasil keluarannya, Prof. Jadi kalau mungkin hasilnya itu kemarin tidak dibahas, terus sekarang untuk ditambahkan untuk dibahas gitu, Prof. Jadi eh, ya, jadi originality novelty itu mungkin tadi saya terskip ya, ataupun kemarin saya sudah kan kalau dalam dalam meneliti ada input, ada proses, ada output. Nah, input adalah datanya. Nah, data itu juga bisa jadi originality jika datanya memang data primer dan hanya ada di Indonesia. Itu contoh. Itu juga bisa jadi jurnal tuh. Nah, yang kedua, jika kita exercise metodologi. Nah, khusus yang diskusi hari ini memang agak ke metodologi seperti itu ya. Nah, untuk ke jurnal-jurnal yang apakah inputnya beda, apa datanya primer, jadi itu bisa juga ya. Terus kalau ternyata outputnya kita analisa lebih komprehensif gitu ya. Lalu misal apa namanya matriksnya kita tambah dan itu ada alasan yang kuat sehingga ada matriks baru, itu juga bisa juga tuh Pak Dr. Ahmad Afif. Ya, tapi nanti cara membawakannya aja sih. Cuman memang biasanya reviewer
Ya, ataupun kami biasanya ya kita sepakat bahwa yang paling jadi flagship adalah metodologi seperti itu. Ya, gimana Pak Pak Dr. Ahmad Afif, Mas Dr. Ahmad Afif? Kebayang nggak? Kita menemukan hal yang baru, meskipun dengan data yang ada, tetapi harus ada perbedaan dari yang sudah ada sebelumnya gitu ya, Mas ya. Ya, jadi datanya sudah ada, terus prosesnya mungkin dielaborasi sesuai dengan kondisi use case-nya di kedokteran di daerah mungkin kalau memang dia berbeda, sehingga outputnya itu akan ada suatu temuan baru dari output itu jika mungkin ya prosesnya itu di rumah sakit yang apa gitu ya itu agak berbeda. Nah, itu bisa saja jadi analisa gitu ya. Cuman memang kadang-kadang eh apa ya mengargumenkannya seberapa penting kok outputnya berbeda itu. Apakah memangnya outputnya berbeda karena Indonesia dan Eropa itu mungkin apa ya faktor fisiknya berbeda. Nah, itu bagaimana argumennya itu kelihatannya saya tidak berani mengatakan karena memang tergantung jenis penelitiannya ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan terjawab ya, Dokter Ahmad Afif ini. Saya kebetulan kemarin ada acara di Solo, nggak sempat ya. Saya ke Solo, kapan-kapan bisa ketemu lah, insya Allah. Seperti itu. Baik, ini ada yang resen nih Mbak Siva. Ya, baik. Untuk yang raise hand, mungkin Bapak Syahrul Tuba bisa langsung saja open mic dan kalau bisa open cam juga, Pak. Oh, ini baik, terima kasih. Ini ya izin terima kasih Prof atas penjelasannya. Jadi saya Syahrul Tuba, dosen muda dari Sentul Prof Oh, dari Unhan. oh siap. Ya. Kebetulan saya background juga di bidang kesehatan, terutama di farmasi Prof dan masih sementara proses juga belajar terkait dengan publikasi atau penulisan artikel ilmiah ini. Ya, Ada beberapa mungkin apa ya kendala lah dari sisi pribadi gitu ya pengalaman pribadi Prof selama apa namanya mencoba beberapa kali menulis artikel dan submit di beberapa jurnal yang bereputasi tinggi. Ada yang berhasil tapi ada juga yang gagal gitu ya Prof. ya, Dan setelah kami membandingkan misalnya, saya pernah melakukan penelitian, Prof, dengan manusia, ambil darah gitu ya, darah pasien, ya. bukan darah pasien, darah manusia sehat. Itu diterima di Scopus Q3. Hmm, Setelah saya tingkatkan kualitas datanya dengan membandingkan, jadi yang kemarin itu adalah satu data dari pengambilan darah manusia sehat. Kemudian saya tingkatkan datanya tahun berikutnya, saya bandingkan dengan data pasien langsung. ya, Setelah saya sambil ditolak, Prof. Katanya novelty-nya eh, tidak apa novelty-nya tidak ada katanya. Wah, ya, saya langsung berpikir kan, tahun lalu dengan subjek sehat aja kok diterima di Scopus Q3. Sekarang datanya adalah penyakit yang penyakitnya itu adalah memang sangat dominan di Indonesia, ya. malah ditolak di jurnal yang sama yang tahun Oh, lalu. jurnalnya sama ya. Iya, Prof. Hmm, Eh, ini saya juga bingung apa disitulah salah satu tanda tanya besar saya. Oh ini kenapa ya gitu kan? Yang tahun lalu yang sumber datanya itu mungkin orang sehat mungkin nggak terlalu inilah nggak terlalu advance gitu kan. Tapi ya, setelah saya tingkatkan kualitasnya dengan memang betul-betul saya ambil darah pasiennya langsung, kok malah ditolak katanya novelty-nya nggak ada gitu, Prof. Akhirnya itu yang pertama, Prof. Yang kedua, ya, setelah saya ganti jurnal yang lain, ya, itu kebetulan sudah 3 bulan, Prof. Belum ya, ada tanda-tanda eh, apakah diterima dari pihak di tahap editorialnya pun belum ada tanda-tanda diterima. ya, Apakah dilanjutkan di tahap reviewer atau enggak?
izin Prof mau bertanya, kalau misalnya saya mau spread out tulisan saya ke beberapa jurnal di waktu yang sama setelah 3 bulan ini, apakah etis, Prof? Atau Hmm, saya nunggu aja, Prof? Nunggu sampai mungkin 6 bulan. Ini udah 3 bulan nih berjalan, tapi nggak ya. ada kabar. Ya tadi, apakah saya spread out aja? Saya sebar benih-benih tulisan saya ke banyak jurnal, atau saya mungkin pilih satu aja gitu. Gitu, Prof. Mohon arahan, Prof. Terima kasih. Makasih Pak, Pak Sahrul Tuba. Ini ada mahasiswa saya nih, Mas Yogi, ketawa-ketawa aja nih Mas Yogi. Ini mahasiswa doktor nih, dapat beasiswa LPDP. Nggak tahu ya Mas, baru 1 semester nih Mas Yogi ya. Jadi ya, saya kembali lagi yang tadi ya, dengan jurnal yang dengan data yang malah lebih advance, di jurnal yang sama malah ditolak. Ya, mungkin ada beberapa kemungkinan, saya nggak tahu Bu ya. Mungkin saya mencoba memposisikan sebagai reviewer mungkin ya. Karena sudah diterima dengan data yang walaupun antara sehat dan dengan domain yang sama, jadi artinya sudah tidak terlalu besar signifikan apa kontribusinya mungkin menurut reviewer mungkin Pak Sahrul. Tapi saya nggak tahu ya. Itu juga biasa-biasa kok. Saya eh, saya sudah punya publikasi ternyata ditolak lagi itu. Saya juga berapa kali dulu pernah waktu itu ya. Jadi karena dianggap bahwa perbedaan signifikan antara jurnal yang terpublish yang versinya Pak Sahrul yang mungkin tahun keberapa tadi itu dibandingin yang baru itu belum ada gap, kan belum ada gap, belum ada apa milestone yang dianggap bisa berbeda signifikan. Saya mungkin mungkin ya biasanya sih seperti itu. Jadi kalau kita ke jurnal yang sama lalu kita coba kirim ulang lagi dengan data lalu lebih advance dan sebagainya, biasanya kemungkinan besar tidak diterima lagi karena kita dianggap the beginning ya the first itu sebagai suatu novelty. Kalau sudah yang kedua, yang ketiga dan itu sudah mirip ya akhirnya pengulangan dan nilai novelty-nya sudah sangat menurun. Nah, harusnya kalau memang dengan hal yang sama, nah kita harus mengeksersis sesuatu yang mungkin sama tetapi dari sisi yang berbeda yang selevel novelty terbaru seperti novelty pertama. Itu mungkin ya yang apa eh eh, biasanya, tapi saya nggak tahu nanti. Atau mungkin bisa lihat hasil reviewnya, Pak. Hasil review yang pertama waktu itu. Tapi kadang-kadang kalau jurnal ketiga, yang jurnal itu kadang-kadang hasil reviewnya nggak detail ya. Nah, Iya, jadi Prof. paling kan ya itu juga hati-hati juga jurnal. Oke oke oke, tapi nggak ada detailnya. Nah, contoh ya, kami biasanya mencoba untuk ya sama nih Mas Yogik ya Mas Yogik nanti kirim ke jurnal-jurnal yang bagus dulu Mas Yogik biar ada cara sih yang pertama jurnal yang biasa dulu supaya kita punya confident level. Tapi biasanya kalau jurnal biasa itu dia reviewernya nggak terlalu detail ya seperti itu ya. Nah itu silakan nanti difikirkan. Nah kalau yang jurnal yang bagus sangat detail dan saking detailnya kadang-kadang membuat kita shock ya. Nggak apa-apa juga nanti ya Mas. Nah, itu tadi jawaban. Terus yang kedua, bagaimana saya mau menyebar sebanyak-banyaknya? Nah, itu ada namanya di klausa, itu namanya kita nggak boleh mensubmit pada satu waktu sebelum ada keputusan, Mas. Itu ada itu klausanya. Jadi kalau memang nanti terlalu lama, ya kita withdraw aja, tarik dulu baru kita submit. Kalau nggak nanti kena delik double double publication, malah itu bisa berbahaya. Jadi nanti ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, gimana caranya kalau lagi nggak kalau lagi nggak sama kelulusan nggak apa-apa. Kalau dulu lebih parah lagi. Dulu kalau waktu kami di Jepang itu 20 tahun yang lalu ya, doktor itu masih kebetulan dulu Nagoya masih galak gitu ya. Nggak tahu sekarang kok satu jurnal boleh gitu ya. Dulu kami 3 jurnal baru bisa lulus doktoral waktu itu. Ya, dan jurnalnya juga tergantung profesornya. Dulu profesor saya bilangnya jurnal Q1, Q2. Nah, zaman itu belum ada open access. Jadi nunggu jawabannya nggak 3 bulan, 6 bulan mas. 6 bulan dan hasilnya ditolak kan gitu kan. Nah itu kan lumayan itu ya. Ya itu dulu yang membuat orang-orang
Kenapa bisa extended begitu lama? Dulu dokter-dokter tuh 6 tahun, bisa 6 tahun gitu ya. Ya dulu alhamdulillah saya tepat waktu ya. Waktu itu pas lagi sakit saya banyak doa supaya pas keluar ya diterima lah gitu ya. Karena kalau enggak kan, tapi sekarang kan udah banyak jurnal open access yang dia lebih cepat seperti itu. Baik, itu dulu mungkin ya Mas. Nanti kalau lebih apa tertarik lagi bisa ikut yang webinar-webinar atau silahkan ngelihat channel YouTube-nya kan. Kayaknya kalau sama Unhan saya sering deh. Jadi nanti Ya, bisa kita ini ya. Seperti itu. terima kasih Baik, Pak. ada yang resen nih ada dua. Saya cukupkan dua ya, Pak Abdul Azam dan Pak Bukhari. Tadi ya, Pak Abdul Azam dulu nih yang masih resen. Silakan, Pak. Selamat malam, mohon izin Prof. Wisnu Jatmiko. Kebetulan waktu semester awal itu saya pernah ikut terkait dengan uji seleksi di Universitas Indonesia, Pak, untuk doktoral ilmu komputer. Nah, Ya, saya banyak mendapat insight sebenarnya sih. Waktu di mana eh, para profesor dan dokter memberikan saran untuk mengubah jalur riset saya yang sebelumnya dari parameter situs website. Kemudian bisa nggak dicari novelty ataupun keterbaruan di bagian yang sekarang saat ini lagi booming ya Pak untuk situs. Nah, kebetulan saya sudah menemukan dua teknik metode. Yang pertama adalah large language model sama computer vision. Di mana large language model ini akan saya gunakan untuk menganalisis dalam suatu source code dan juga computer vision untuk image detection pada gambar situs tersebut sehingga karakteristik antara computer vision dan large language model ini saling berketerkaitan ya Pak. Nah, mohon izin, Prof. Jadi, apakah hal itu sudah masuk ke dalam novelty yang terbaru? Karena beberapa penelitian yang saya lihat terkait dengan penelitian yang saat ini saya ingin lakukan, ini terbilang sangat jarang di Asia ya, Pak. Karena beberapa negara itu malah memperbolehkan suatu situs yang ilegal tersebut untuk dapat diakses dan ada aturan-aturan pemerintahnya. Sedangkan kalau di Indonesia kan ini harus diblokir semuanya dan belum ada regulasi yang mengatur situs ilegal tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara kita, Prof, melakukan memperkaya tulisan dalam suatu teknik, metode, dan analisisnya? Ketika kita melakukan evaluasi, apakah kita cukup membandingkan, kemudian menambahkan parameter evaluasi confusion matrix saja, atau ada parameter-parameter lain, sehingga tulisan kita tuh lebih bisa enak dibaca untuk orang yang awam sampai dengan yang sudah profesional gitu, Prof. Mohon ya, izin arahan, Prof. ya. Ini Mas Abdul Azam ketemu langsung aja nih Mas Abdul Azam nih. Ini Mas Yogi nih yang kemarin diterima LPDP ya, yang komunikasi sama Mas Yogi nggak? Belum ya? Siap belum, Pak? Oh belum. Yang komunikasi sama Mas Yogi siapa? Jadi Mas Abdul Azam, Mas Yogi ini persis sama dengan Mas Abdul Azam nih. Dia kan kalau di UI nggak apa-apa nih Bapak Ibu ya. Ini mahasiswa yang lagi LPDP nih, LPDP dulu Mas Yogi juga belum terima LOA gitu ya. Nah, memang kalau di UI ya, bukan di Fakultas Ilmu Komputer lah, nggak di UI ya. Kami menyediakan ada tempat diskusi sebelum masuk ke ke mana? Ke program gitu ya. Jadi kita bisa diskusi sama Zoom dan sebagainya ataupun datang ke lab gitu ya. Supaya dia ada exercise tadi ya eh, apa namanya eh, yang dilakukan sama promotor dan yang akan dilakukan. Nah, kalau yang tadi ya mungkin ya Mas Mas Abdul Azam, mungkin dia tergantung nih. Kalau dokter itu ada penelitian itu ada dua. Yang pertama adalah enabling case by case atau theoretical. Yang diharapkan untuk mahasiswa dokter ya itu memang yang agak ada theoreticalnya ya. Kalaupun dia belum ada tadi kan, oh ini belum ada di Asia, belum ada di mana. Tapi belum ada itu as a tool, as a applied saja atau ada
kenapa belum adanya ada teori di balik itu atau enggak. Nah, tadi mungkin saya mungkin ya karena saya juga ya namanya manusia tadi mendengarkan penjelasannya Mas Abdul Azam mungkin saya nggak terlalu mengerti semuanya karena mungkin tadi apa ya karena kan kita harus kalau mentelaah banyak apakah layak atau tidak layak kan kita harus baca dulu, melihat dulu dan sebagainya. Nah, kira-kira nanti mau mengadres di mana, tapi jangan sampai ya. Tadi yang seperti tadi saya tunjukkan, kita mengatakan ini belum ada ataupun kita mau buat karena belum ada, tapi belum adanya itu karena mungkin eh, hanya sebagai eh, suatu aplikasi aja, tapi tidak ada teori di balik itu aja sih, Mas Mas Abdul Azam. Ini Mas Abdul Azam yang sudah diterima LPDP-nya kan ya, Mas ya? Betul ya, Mas? Siap, betul, Prof. Ya, terus dulu nah ini Mas Yogik ini juga dulu tunda 2 semester, Mas. Eh, 2 semester ya? Persiapan macam-macam. Berapa, Mas, kamu, Mas Yogik? 1 semester atau 2 semester, Mas? Satu orang. Satu, Iya. satu. Jadi biasanya memfikskan dulu beasiswa. Makanya saya sekarang juga lagi buka besar-besaran juga nih Pak, MDSU, macam-macam gitu ya, LPDP. Satu lagi ya tadi, ini gak apa-apa curhat juga ya. Saya dulu punya mahasiswa doktor yang pinter banget, punya jurnal 3Q1-nya. Tapi ternyata dari 10 tuh cuma 3 orang, sisanya kok 10 semester tuh Mas Yogik. Saya baru lihat tadi berkas saya. Oh ternyata itu yang 10 semester itu mungkin dapat beasiswa, tapi di tengah jalan mungkin saya nggak tahu dia jadi apa ya. Waktu itu dia apply sebagai apa belum PNS jadi PNS, saya juga nggak tahu. Nah kayaknya eh, penting banget itu konsentrasi ya. Nah kalau yang magister-magister tadi itu yang bisa Q1 Q2 ini biar curhat ya, dia memang eh, masih muda gitu dan coding coding sama membacanya cepat gitu ya. Jadi pas saya kasih pola, saya kasih ini, dia cepat banget seperti itu. Nah, kalau yang doktoral itu kadang-kadang mungkin ya satu ya, saya berharap sih memang dia konsentrasi ya, ada beasiswa gitu ya. Terus memang namanya riset tuh mengalokasikan waktu gitu ya. Karena untuk kedalaman itu memang suatu butuh effort ya, kedalaman tadi ya. Ya seperti itu ya. Nanti Mas Mas Abdul Azam datang aja hari Rebo, Mas Yogi eh, coba di Japri di chat itu nomornya nanti Mas Yogi sama Mas Abdul Azam ya nanti kira-kira ada 3 orang lagi udah lulus LPDP nih Mas mau doktoral ya. Ya saya senang aja sih karena apa namanya kalau saya membimbing dokter itu kadang-kadang perlu mikir juga ya, karena hal baru ya sama-sama mikir, sama-sama tertantang seperti itu. Dan saya belum berani menjawab apakah layak atau tidak ya Mas Abdul Azam biasanya kayak Mas Yogik ini. Dulu saya bilang kamu masuk masuk aja dulu, tapi nanti saya akan cuci otak ya, bukan cuci otak ya, maksudnya sama-sama kita cuci otak untuk masuk ke apa level kedalaman mana yang mau kita sama-sama tujukan. Saya harus memverifikasinya. Nah, sekarang nih Mas Yogik baru membikin apanya ya Mas ya infrastrukturnya mau kedalamannya masih belum nih kan baru semester pertama tapi saya lihat arahnya sudah mulai dia menggunakan tadi ya apa sih namanya eh, the latest versionnya Transformer yang tapi yang versi Mamba namanya terus dia akan coba tulis apakah dia time series atau spasial problem lalu bagaimana kalau kombinasi itu udah mulai exercise. Nah, kelihatannya sih dalam 6 bulan lagi mudah-mudahan sudah lebih nembak ya gitu kan. Dan dokter itu kan di UI syaratnya cuma satu jurnal ya. Ya satu jurnal yang bagus lah. Ataupun dua juga nggak apa-apa. Dua ya karena yang penting Bapak Ibu itu yang lagi sekolah itu pernah merasakan bagaimana meneliti dengan baik dan bagaimana proses yang didapatkan. Itu lebih penting daripada tadi ya. Ada beberapa orang punya jurnal, ada 3 atau 4, tapi ternyata itu jurnalnya mirip-mirip. Cuma ditulis namanya Salami Publication. Itu juga saya nggak terlalu cocok ya. Ya seperti itu. Demikian mungkin ya. Nanti detailnya bisa kita diskusikan lagi lah, Mas Abdul As. Nah ini satu terakhir nih, Pak Bukhari. Gimana Pak kabarnya Pak? Silakan Pak Bukhari. Eh, Alhamdulillah sehat, Prof. Ya. Iya, Prof. Saya berulang-ulang untuk menulis itu kadang-kadang eh, di akhir dulu dari hasil risetnya, baru dijabarkan, dipindahkan ke pendahuluan, dipindahkan ke eh,
metode dipindahkan ke hasil dan ini penekanannya di sini sini sini. Kadang-kadang eh, ada ininya juga ada "Oh, kok gini berarti belum terbentuk itu Prof. Jadi baiknya apakah kalau ke judul dulu bingung kadang-kadang isinya di hasil kadang-kadang judulnya ini mohon saran Prof. Izin Tapi Prof. hasil penelitiannya sudah ada belum, Pak? Kan Ada jadi kan ada hasilnya ada. kan hari kemarin itu hari Senin ya, kita diskusikan bahwa kita eh, mengadres namanya eh, knowledge gap-nya apa. Terus kita mau mempropos sesuatu ya yang beda sama orang lain dan ada unsur teoretikalnya. Unsur itu udah ada belum, Pak Bukhari? Nah itu kadang dimasukkan kadang enggak. Nah itu enggak Nah, ada yang dimasukkan ada yang enggak. itu harus kita Oh masukkan. harus ya. Oh baik baik baik. Karena nanti itu akan dinilai sebagai originality dan novelty dan signifikan. Nah, Hmm. kalau itu tidak ada, walaupun tulisan kita bagus gitu ya, nah, kadang-kadang ya si reviewer ya seperti tadi ya tidak ada angka satunya, nolnya banyak, ya tidak apa artinya belum begitu signifikan seperti itu. Nah, Oh gitu. saya tekankan tadi ya, yang paling pertama adalah hari Senin kemarin bahwa penelitian kita tuh sudah kokoh. Kita ada hasil yang mau bisa kita tulis dan signifikan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, caranya gimana menjamin itu pun juga mungkin bisa diskusi sama supervisor gitu ya, sama supervisor. Ataupun kalau mungkin mohon maaf, ya namanya juga nggak apa-apa ini bukan supervisor terlalu sibuk gitu ya. Kadang-kadang udahlah percaya aja. Ada juga yang supervisor udahlah percaya aja sama si siapa mahasiswanya. Akhirnya jadi proses diskusi itu jadi tidak ada. Nah, itu bisa kita dapat kalau kita nanti kita ngirim atau kita join di asosiasi atau ikut ini Pak, ikut apa namanya konferensi internasional yang online-online aja itu kadang-kadang bagus itu dia ngasih feedbacknya. Ya, oh, itu mungkin akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya yang kita kerjakan ini sudah dianggap ada novelty-nya atau tidak sih sama si reviewer. Itu juga penting tuh second opinion. Ya, itu mungkin ya. Sehingga kita tadi ya modal bahwa ada yang mau kita tulis itu harus ada dulu baru kita bisa tulis gitu, Pak. Ya, gambarannya gitu dulu mungkin ya, Pak ya. Baik Baik, baik baik ini Prof. Makasih. karena Ini clue-nya masih di sini. masih ada pertemuan minggu depan 4 kali 5 kali kita susun apa kita apa tenaga kita simpan ya karena besok juga ada pilkada ya. Oh ya besok saya mau ke Aceh nih. Eh, ada orang yang di Aceh ya, saya besok berangkat ke Aceh habis pilkada. Hari Senin, hari Kamisnya saya bicara di depan Senat Akademiknya Universitas Syah Kuala karena memang tadi ya ngomongin generatif AI itu kira-kira sisi etiknya seperti apa. Nah, saya juga pernah diundang sama Unhas waktu itu, Unhas Hasanuddin. UI mah udah sering ya webinar-webinar etik dan sebagainya waktu itu Unhas. Ya memang, nah minggu depan saya memang akan ngomongin generatif AI bersama etik dan bagaimana menggunakannya yang elegan Bapak Ibu. Nah, ini saya info aja kalau memang nanti Bapak Ibu ada yang tinggal di Aceh, hari Kamis saya di Aceh kalau mau ketemu. Ya, seperti itu. Eh, Kalau tidak ya ketemu minggu depan aja online. Seperti itu kan. Kita mulai Senin lagi. Baik, eh, saya kembalikan ke Mbak Siva. Kalau ada pengumuman-pengumuman setelah itu kita tutup. Silakan Mbak Siva. Baik. Terima kasih Prof. Wisnu atas materi yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya ke sesuai tujuan kita masing-masing dengan baik. Dan mungkin bagi beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan di webinar-webinar selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Kami ada webinar-webinar selanjutnya di minggu depan. Mungkin dapat mengeceknya di kolom chat Zoom, sudah saya kirim informasinya. Baik, mungkin Sama gabung di webinar pada malam. gabung di WA Silakan. Group, Mbak. Gabung di WA Group karena tadi kan belum datang semua. Kalau memang nanti ini silakan biasanya kita update di WA Group. Kita punya 3 WA Group yang komunitas namanya ya. Ini mungkin yang WA Group komunitas satu sudah 1.000 anggotanya, yang dua sudah 1.000, yang ketiga baru 100 sekian, Mbak. Nah, jadi link yang ketiga aja. Jika Bapak Ibu tertarik nanti biar keep in touch sama kita.
Kita sering kok buat-buat buku. Kerjaan kita sekarang eh, karena kita lab besar punya mahasiswa banyak, kita lagi bikin. Mungkin bocorannya besok kita akan bikin bootcamp AI apa dan sebagainya ya. Januari Februari kan libur biasanya. Jadi kami biasanya mendrill mahasiswa kami internal biar kokoh. Nanti kami buka untuk orang luar. Nanti mungkin ada proses registrasi atau seperti apa. Tapi kira-kira terjangkau dan ini kok. Karena kita niatnya adalah untuk men-share sesuatu. Begitu Mbak Siva, sudah di-share Mbak? Kalau memang sudah, silahkan ditutup Mbak Siva. Baik, untuk link yang grup Wiko 3 mungkin saya kirim lagi di kolom chat Zoom. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami cukupkan untuk webinar pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mbak Siva. Silakan Assalamualaikum. Ibu Terima tiga. kasih Mas Siva, Terima kasih Prof. Mbak Ziva, terima kasih Prof. Ya, bisa. Assalamualaikum. Recording stopped.